Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video atau pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang konsep energi potensial serta hubungan antara usaha dan energi potensial. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep hukum kekekalan energi mekanik dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan konsep hukum kekekalan energi mekanik dalam penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Sebelumnya telah kita ketahui bahwa energi mekanik merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan potensial sistem di setiap waktu, yang besarnya adalah EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM adalah energi mekanik, satuannya Joule, EP adalah energi potensial, satuannya juga Joule, dan EK adalah energi kinetik yang satuannya juga Joule. Hukum kekekalan energi mekanik. Apabila hanya gaya konservatif yang melakukan usaha, maka total energi mekanik sistem tidak bertambah atau tidak berkurang di setiap proses. Energi mekanik sistem tetap konstan atau kekal. Secara matematis dapat dituliskan EM1 sama dengan EM2 sama dengan konstan. Karena EM itu sama dengan EP ditambah EK, maka EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Contoh sederhana dari kekekalan energi mekanik adalah sebuah benda bermassa M yang jatuh dari ketinggian H dari tanah akibat gravitasi. Nah, di setiap titik lintasan jatuh, maka energi mekanik totalnya adalah E sama dengan EP ditambah EK sama dengan mg H ditambah setengah M V kuadrat. Energi mekanik di posisi awal atau EM1 sama dengan energi mekanik di posisi akhir atau EM2, sehingga mg kali H1 ditambah setengah mv1 kuadrat itu sama dengan mg H2 ditambah setengah mv2 kuadrat. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Untuk gaya konservatif. Untuk lebih memahami tentang hukum kekekalan energi mekanik, mari kita perhatikan beberapa peristiwa nyata berikut ini. Yang pertama adalah sebuah kelapa yang jatuh dari ketinggian H dari tanah akibat gravitasi. Sebelum kelapa jatuh, maka kelapa mulanya diam, dan energi awal yang dimiliki oleh kelapa adalah energi potensial. Saat kelapa jatuh, energi potensial kelapa akan berkurang karena ketinggian dari tanah berkurang. Namun energi kinetiknya bertambah untuk mengimbangi kekurangan tersebut, sehingga total antara keduanya konstan. Nah, sesaat sebelum kelapa jatuh ke tanah, seluruh energi awal kelapa berupa energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Contoh lain dari hukum kekekalan energi mekanik dapat ditemukan pada wahana roller coaster berikut. Roller coaster memanfaatkan hukum kekekalan energi mekanik untuk beroperasi. Sebuah usaha diberikan kepada roller coaster untuk mencapai ketinggian maksimum. Setelah sampai di atas, roller coaster kemudian akan menyimpan energi potensial yang besar atau bernilai maksimum, namun energi kinetiknya bernilai minimum atau 0. Saat roller coaster mulai menuruni lintasan, kecepatan roller coaster akan bertambah dan energi potensial yang sebelumnya berubah menjadi energi kinetik. Saat roller coaster melintasi tanjakan berikutnya, beberapa energi kinetiknya kembali berubah menjadi energi potensial. Apabila diasumsikan tidak ada gaya eksternal lain yang bekerja pada roller coaster, atau dengan kata lain hanya gaya konservatif yang terlibat, maka total energi mekanik roller coaster tetap atau sama di setiap titik lintasan, baik itu titik A, titik B, maupun titik C. Jumlah energi potensial dan kinetik memang berubah-ubah, namun energi mekaniknya tetap. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan energi, berikut ada langkah penyelesaian masalah terkait hukum kekekalan energi mekanik.
Langkah-langkah berikut dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan fisika dengan menggunakan hukum konservasi energi mekanik. Langkah pertama adalah buatlah sketsa permasalahan fisika yang akan diselesaikan. Selanjutnya, tentukan dan definisikan sistem di mana hukum kekal energi mekanik akan diaplikasikan. Selanjutnya, tentukan besaran yang diketahui dan dicari. Tentukan juga posisi awal dan posisi akhir. Yang keempat, tentukan titik acuan di mana Y bernilai 0 untuk energi potensial gravitasi atau X sama dengan 0 untuk yang berhubungan dengan benda elastis seperti pegas. Selanjutnya yang kelima adalah pastikan bahwa tidak ada gaya non-konservatif sehingga hukum kekal energi berlaku, yaitu EM1 sama dengan EM2 sama dengan konstan, atau EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Dan yang terakhir adalah gunakan persamaan tersebut untuk menyelesaikan atau menemukan besaran yang dicari. Setelah memahami apa itu hukum kekal energi mekanik, yuk kita rangkum apa saja yang telah kita peroleh. Yang pertama, energi mekanik suatu sistem adalah jumlah energi kinetik dan energi potensialnya, atau secara matematis dituliskan EM sama dengan EK ditambah EP. Selanjutnya, hukum kekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah dari satu jenis ke jenis lainnya. Apabila hanya gaya konservatif yang bekerja pada sistem, maka total energi mekanik sistem tidak bertambah atau tidak berkurang di setiap proses. Energi mekanik sistem tetap konstan atau kekal. Hukum kekalahan energi mekanik dapat dinyatakan dengan EM1 sama dengan EM2 sama dengan konstan, atau EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Untuk memperkuat pemahaman kalian tentang hukum kekekalan energi mekanik, mari kita bahas beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, seorang pemanah profesional sedang berlatih memanah. Busur panah dapat dianalogikan sebagai pegas. Gaya yang dilakukan oleh tali busur pada anak panah sebanding dengan perpindahan tali busur, seperti yang terlihat pada gambar. Apabila massa anak panah adalah 0,05 kg, kemudian konstanta tali busur adalah 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter, dan tali busur ditarik sejauh 0,1 meter, tentukan kecepatan anak panah saat meninggalkan busur. Mula-mula, kita tuliskan apa yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah massa anak panah, yaitu 0,05 kg. Selanjutnya adalah konstanta tali busur, yaitu 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Nah, pada gambar, sebelum anak panah dilepaskan, maka XO atau panjang tali busur itu bertambah sejauh 0,1 meter. Namun, karena anak panah dalam keadaan diam, maka V awalnya adalah 0. Nah, setelah anak panah dilepaskan, maka tali busur panjangnya adalah 0, atau XT sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah, berapa kecepatan anak panah saat meninggalkan busur, atau VT-nya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita aplikasikan hukum kekalahan energi mekanik, di mana total energi mekanik sebelum anak panah dilepas dan setelah anak panah dilepas itu bernilai sama atau konstan. Atau secara matematis tuliskan EM awal itu sama dengan EM akhir sama dengan konstan. Atau EP awal ditambah EK awal sama dengan EP akhir ditambah EK akhir. Nah, kita jabarkan. Energi potensial yang bekerja pada anak panah adalah energi potensial elastis, sehingga rumusnya adalah setengah Kx awal kuadrat ditambah setengah MV awal kuadrat itu sama dengan setengah Kx akhir kuadrat ditambah setengah MV akhir kuadrat. Substitusikan VO sama dengan 0 dan XT sama dengan 0, maka diperoleh setengah Kx kuadrat ditambah 0 sama dengan 0 ditambah setengah MV kuadrat. Sehingga kita tersisa dengan setengah Kx awal kuadrat sama dengan setengah MV akhir kuadrat. Setengahnya dicoret, maka kita tersisa dengan Kx awal kuadrat sama dengan MV akhir kuadrat. Nah, substitusikan nilai-nilai yang ada, maka kita peroleh bahwa VT kuadratnya itu sama dengan 10.000. Kita tarik akarnya, maka kita peroleh bahwa kecepatan anak panah setelah dilepaskan itu adalah 100 meter per sekon. Berikutnya nomor 2. Di sebuah taman bermain, roller coaster mula-mula dalam keadaan diam pada ketinggian 50 meter. Roller coaster kemudian bergerak ke titik A, B, dan C pada lintasan seperti pada gambar berikut. Apabila gesekan antara roda roller coaster dan lintasan serta gesekan akibat udara diabaikan, tentukan kecepatan roller coaster di titik A, B, dan C. Mula-mula, kita tuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama adalah HO atau H titik awal, yaitu sama dengan 50 meter.
Selanjutnya, H pada titik A adalah 20 meter, H pada titik B adalah 40 meter, dan H pada titik C adalah 0. Nah, karena roller coaster mula diam, maka V awalnya juga adalah 0. Yang ditanyakan adalah kecepatan titik A, kecepatan titik B, dan kecepatan di titik C. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat mengaplikasikan hukum kekalahan energi di titik awal dan titik A, B, dan C. Untuk titik A, maka kita bandingkan pada titik awal dan titik A, yaitu EM awal sama dengan EM di titik A. Kita jabarkan, EP awal ditambah EK awal sama dengan EP di titik A ditambah EK di titik A. Nah, karena kecepatan awal roller coaster adalah 0, maka EK awalnya juga bernilai 0, sehingga kita tersisa dengan MGHO sama dengan MGHA ditambah setengah MVA kuadrat. Kita coret masanya, maka kita tersisa dengan G dikalikan HO sama dengan GHA ditambah setengah VA kuadrat. Kita pindah ruas, maka kita peroleh bahwa VA kuadrat sama dengan 2G dikali HO minus HA. Substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui, maka kita peroleh bahwa VA kuadrat sama dengan 600. Tarik akarnya untuk memperoleh VA, maka kita peroleh bahwa kecepatan di titik A adalah 24,5 meter per sekon. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama untuk di titik B, yaitu EM awal sama dengan EM di titik B. Kita jabarkan seperti sebelumnya. Maka kita peroleh bahwa VB kuadrat itu sama dengan 2G dikali HO minus HB. Substitusikan nilai-nilai yang ada, maka kita peroleh bahwa VB kuadrat itu sama dengan 200. Tarik akarnya untuk memperoleh VB, maka kita peroleh bahwa kecepatan di titik B adalah 14,1 meter per sekon. Untuk di titik C, kita aplikasikan juga seperti pada titik A dan titik B, yaitu EM awal itu sama dengan EM di titik C. Kita jabarkan menjadi EP awal ditambah EK awal sama dengan EPC ditambah EKC. Nah, karena pada titik C, ketinggiannya bernilai 0, maka EPC juga bernilai 0. Sehingga kita tersisa dengan MGH0 itu sama dengan setengah M VC kuadrat. Nah, VC kuadratnya itu sama dengan 2G dikali HO. Maka kita peroleh bahwa VC kuadrat sama dengan 2 dikali 10 dikali 50 sama dengan 1000. Tarik akarnya, maka kita peroleh bahwa VC atau kecepatan di titik C adalah 31,6 meter per sekon. Nah, dari hasil yang kita peroleh dapat kita lihat bahwa kecepatan maksimum itu berada pada saat ketinggian minimum, yaitu pada titik C. Dan kecepatan minimum itu berada pada saat ketinggian maksimum, yaitu pada titik B. Contoh soal berikutnya, nomor 3. Seorang pria bermasa 75 kg melakukan bungee jumping seperti pada gambar di samping. Apabila konstanta tali adalah 50 Newton per meter, tentukan panjang regangan tali maksimum, yaitu ketika pria tersebut berada pada titik terendah di atas permukaan air. Mula-mula kita tentukan terlebih dahulu titik acuan yang akan kita gunakan, yaitu pada posisi awal, YO sama dengan 0. Nah, pada posisi awal juga sebelum pria tersebut melompat, maka V awalnya juga bernilai 0. Begitu pula pada saat pria tersebut tepat berada di atas permukaan air, maka VT awalnya juga 0. Selanjutnya kita tulis apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama adalah massa pria, yaitu 75 kg. Selanjutnya konstanta tali bernilai 50 Newton per meter. Selanjutnya V awal sama dengan V akhir sama dengan 0. Y awal sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah YT atau regangan tali maksimum. Maka, untuk menyelesaikan atau menentukan regangan tali maksimum, kita dapat aplikasikan hukum kekalahan energi mekanik, yaitu total energi mekanik pria sebelum dan sesudah terjun itu bernilai sama atau konstan. Secara matematis dapat tuliskan EM awal sama dengan EM akhir sama dengan konstan. Nah, karena ada dua jenis energi potensial yang bekerja, yaitu energi potensial elastis dan gravitasi, maka persamaannya menjadi EP awal elastis ditambah EP awal gravitasi ditambah EK awal itu sama dengan EP akhir elastis ditambah EP akhir gravitasi ditambah EK akhir. Beginilah perumusannya. Kemudian kita substitusikan V awalnya 0, kemudian V akhirnya juga 0, dan Y awalnya 0, maka kita tersisa dengan persamaan 0 ditambah 0 tambah 0 itu sama dengan setengah KY akhir kuadrat ditambah MG Y akhir. Kita
kereta pindah ruas, maka kita peroleh setengah KY akhir kuadrat sama dengan minus MGY akhir. Kita coret Y akhir, maka kita peroleh YT sama dengan minus 2mg per K. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, maka kita peroleh bahwa YT sama dengan minus 2 dikali 75 dikali 10 per 50, yaitu sama dengan minus 30 meter. Mengapa minus? Karena titik acuan itu berada di atas, dan pria bergerak ke bawah. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait hukum kekekalan energi mekanik. Bagaimana? Mudah bukan? Contoh soal tadi sekaligus mengakhiri video kali ini. Dengan demikian, berakhir sudah materi kita di bab usaha dan energi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.